Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilaksanakan. Lalu perintah yang wajib tapi tidak dilaksanakan, maka ganjarannya ialah dosa. Sholat adalah mirajnya seorang muslim, sebab sholat merupakan salah satu cara seorang muslim untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap melaksanakan sholat, seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa mensucikan diri, baik lahir maupun batin. Selain untuk berkomunikasi, sholat juga merupakan cara muslim menghadap Sang Pencipta. Maka sudah sepantasnya bila di setiap sholat tidak ada pikiran lain selain hanya khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terjadi dalam melaksanakan sholat, seringkali ada saja yang dapat membuat konsentrasi pecah dan melakukan gerakan lain selain gerakan sholat. Lalu, bolehkah bergerak-gerak dalam sholat yang tentu saja gerakan itu bukan gerakan sholat? Gerakan mana yang membatalkan rukun sholat? Dan bagaimana seorang muslim dapat khusyuk dalam sholatnya? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Hukum bergerak-gerak saat sholat selain gerakan sholat. Gerakan yang diwajibkan, misalnya adalah ketika seseorang yang sedang sholat memperhatikan di penutup kepalanya ada najis, maka ia bergerak untuk memindahkannya dan ia melepas penutup kepalanya tersebut. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW mengerjakan sholat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sendalnya lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Sewaktu para sahabat melihat tindakan beliau tersebut, mereka ikut pula melepas sendal mereka. Maka tatkala Rasulullah SAW selesai sholat, beliau bersabda, "Apa gerangan yang membuat kalian melepas sendal-sendal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihat engkau melepas sendal, sehingga kami pun melepas sendal-sendal kami." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepadaku, lalu memberitahukan kepadaku bahwa di sepasang sendal itu ada najisnya." Selanjutnya beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka perhatikanlah, jika dia melihat di sepasang sendalnya terdapat najis atau kotoran, maka bersihkan dan sholatlah dengan sepasang sendalnya itu." Hadis riwayat Abu Daud. Gerakan yang diharamkan adalah gerakan yang memenuhi 3 syarat. 1. Gerakannya banyak, 2. berturut-turut, dan 3. dilakukan bukan dalam keadaan darurat. Gerakan semacam ini adalah gerakan yang membatalkan sholat karena tidak boleh dilakukan saat itu. Perbuatan semacam ini termasuk mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan yang disunnahkan adalah gerakan untuk melakukan perbuatan yang hukumnya sunnah dalam sholat. Seperti misalnya seseorang ketika sholat bergerak untuk meluruskan saf, atau ia melihat ada tempat yang kosong di depannya, lalu ia bergerak maju ke depan untuk mengisi kekosongan. Perbuatan ini termasuk sunnah dalam sholat, karena dalam rangka menyempurnakan sholat. Dari dalil hal ini, sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku sholat bersama Rasulullah SAW. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, tetapi beliau memegangku dengan tangan kirinya dan memposisikan diriku di sebelah kanannya." Hadis riwayat Nasai. Gerakan yang dikatakan mubah atau boleh
adalah gerakan yang sedikit karena ada hajat atau butuh, atau gerakan yang banyak karena darurat. Contoh gerakan yang sedikit karena ada hajat adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sambil menggendong Umamah binti Abil As, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Zainab. Dari Abu Qatada Al-Ansari, dia berkata, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat orang-orang sambil menggendong Umamah binti Abu Al-As, bayi Zainab binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas pundak beliau. Apabila beliau ruku, maka beliau meletakkan bayi itu, dan apabila beliau berdiri dari sujud, maka mengembalikannya, atau maksudnya menggendongnya kembali. Hadis riwayat Muslim. Adapun gerakan yang mubah, banyak dan dalam kondisi darurat. Contohnya adalah sholat dalam keadaan perang. Sholat ketika perang itu bisa sambil berjalan. Orang yang sholat seperti ini tentu gerakannya banyak, namun seperti itu dibolehkan karena darurat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika kamu takut atau ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah atau sholatlah, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 239. Gerakan yang dimakruhkan adalah gerakan selain yang disebutkan di atas, yaitu hukum asal gerakan di luar gerakan sholat adalah dimakruhkan. Oleh karena itu, kita katakan pada orang yang bergerak sana-sini dalam sholat, gerakannya itu makruh karena mengurangi kesempurnaan sholat. Jadi, jika ada yang melihat-lihat jam, menggaruk-garuk kepalanya, memegang hidungnya, menyentuh-nyentuh jenggotnya, atau semisal itu, ini asal hukumnya makruh. Kecuali jika gerakan tersebut terlampau banyak dan berturut-turut, maka itu bisa jadi membatalkan sholat. Gerakan-gerakan yang dapat membatalkan sholat. Dalam mazhab Hanafi menyebutkan di antaranya yang membatalkan sholat adalah aktivitas yang banyak yang bukan dari aktivitas sholat. Ketika sholat tanpa adanya unsur yang mendesak atau darurat, sedangkan aktivitas yang sedikit maka tidak membatalkan sholat. Ulama Hanafi berbeda pendapat dalam batasan detail antara aktivitas yang banyak dan sedikit. Di antara mereka berkata, gerakan yang banyak adalah yang membutuhkan dua tangan dan gerakan yang sedikit adalah yang tidak demikian. Hingga mereka mencontohkan apabila seseorang mengancing bajunya maka batal sholatnya, dan apabila membenarkan posisi sarung atau kainnya dengan satu tangan maka sholatnya tidak batal. Dan sebagian Hanafi lain berkata, setiap aktivitas yang dilihat dari jauh dan tidak diragukan nampak seperti bukan aktivitas sholat, maka dikategorikan sebagai gerakan yang banyak. Namun jika dilihat dari jauh masih nampak seperti orang sholat, maka gerakan itu masih dianggap sedikit. Dan inilah pendapat yang benar. Dan dari sini tidak termasuk keringanan apabila seseorang membunuh di tengah-tengah sholatnya, dan itu membatalkan sholatnya karena termasuk kepada gerakan yang banyak di luar gerakan sholat seperti yang kita jelaskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerakan-gerakan yang membatalkan sholat dalam pandangan mazhab Hanafi adalah gerakan yang banyak tanpa adanya unsur darurat, yang dilakukan berkali-kali tanpa jeda dan terlihat sudah tidak seperti sedang sholat. Dalam mazhab Maliki dijelaskan bahwa gerakan di luar sholat yang banyak akan membatalkan sholat, baik itu dalam keadaan sadar atau tidak sengaja. Imam Asy-Syawi dalam menjelaskan Matan Syarah Shogir Imam Dardir mengatakan, dan sholat itu batal dengan gerakan yang banyak seperti menggaruk atau menggosok badan, mengelus-ngelus jenggot, meletakkan selendang di atas bahu, dan mencegah orang yang berjalan dan isyarat dengan tangan. Maka sedikit dari gerakan di luar sholat tidak membatalkannya seperti isyarat, menggaruk sedikit bagian kulit, sedangkan gerakan yang setengah-setengah antara sedikit dan banyak seperti berpindah dari tempat sholat, maka batal sholatnya jika dilakukan sengaja dan dimaafkan bila dilakukan tanpa sengaja. Kemudian mazhab Syafi'i secara ijma disebutkan
bahwa gerakan yang banyak dapat membatalkan sholat apabila dilakukan secara berturut-turut. Namun, apabila berjarak seperti jika melangkah, kemudian dalam durasi tertentu melangkah lagi, atau tiap 2 langkah ada jeda, maka pendapatnya hal tersebut adalah gerakan yang sedikit, dan apabila berulang-ulang hingga banyak, tidak berpengaruh sama sekali. Dan batasan pembedanya adalah diulangnya gerakan kedua setelah jeda dari gerakan pertama. Dikatakan dalam kitab Tahzib, menurutku jeda antara 2 gerakan adalah seperti 1 rakaat. Kemudian yang dimaksud dengan 1 gerakan yang tak membatalkan adalah yang tidak keterlaluan, seperti melompat yang keterlaluan maka membatalkan secara mutlak. Demikian juga dikatakan 3 gerakan yang berturut-turut dapat membatalkan sholat. Dimaksudkan di sini seperti melangkah dan sejenisnya. Sedangkan gerakan ringan seperti menggerakkan jari dalam tasbih, menggaruk, maka yang benar adalah hal tersebut tidak berpengaruh atau tidak membatalkan meskipun banyak dan berturut-turut. Mazhab Hambali mengenai gerakan dalam sholat tidak jauh berbeda dengan mazhab Syafi'i karena mengembalikan kadar banyak dan sedikit kepada urf atau kebiasaan, serta menerangkan detail setelahnya seperti yang dipaparkan dalam syarah Zadul Mustaqni. Kemudian dijelaskan tentang hukum gerakan yang banyak, maka jika lama gerakannya dalam pandangan urf tanpa ada unsur darurat dan tanpa jeda, maka batal sholatnya. Cara agar sholat dapat khusyuk. 1. Hudurul qalb atau hadirnya hati. Hadirnya hati harus dilatih terus-menerus. Apabila hati sering kemana-mana saat sholat, maka harus dipaksa untuk kembali lagi. Insya Allah, hati akan terbiasa huzur. 2. Tafahumul ma'ani, yaitu memahami arti dan makna dari apa yang diucapkan dalam bacaan sholat dan setiap gerakan ketika sholat. 3. Al-ijlal wat tadazim, yaitu adanya rasa mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita hadirkan hati mengetahui arti tapi tanpa pengagungan kepada Sang Pencipta. 4. Al-ijlal wa ta'zim ma'al haibah, hendaknya rasa memuliakan atau pengagungan tadi diiringi dengan rasa haibah atau kewibawaan. Haibah artinya rasa takut yang timbul karena rasa mengagungkan. Takut apabila sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Ar-roja, kuatnya harapan bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi sebab dekatnya kita kepada Allah serta mengharapkan mendapat balasan yang agung. 6. Haya, adanya rasa malu ketika kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semestinya. Sahabat beriman, karena itu berhati-hatilah dalam melaksanakan sholat, terutama pada perbuatan yang merupakan bukan gerakan sholat, seperti menggaruk, merapikan pakaian, mengusap debu, dan lain sebagainya. Umat muslim diperintahkan untuk khusyuk dan meminimalkan gerakan di luar gerakan sholat demi menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.